Adik Sarwenda bernama Wendy tampak semakin getol membela sang kakak dan belak-belakan menyindir soal nafkah dan uang sekolah anak-anak Ruben Onsu yang 6 bulan belakangan ini diakui Sarwenda tidak lagi diserahkan oleh Ruben Onsu selaku ayah dari anak-anaknya. Aksi membela dari Wendy tersebut dilakukan di tengah memanasnya prahara antara Sarwenda dan Ruben Onsu yang kini saling mengklaim dan saling menuding. Ruben menuding Sarwenda diduga tidak memenuhi hak Ruben sesuai kesepakatan untuk bertemu anaknya 2 hingga 3 hari dalam seminggu. Sebaliknya, Sarwenda menuding Ruben Onsu diduga lalai dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terbaru, pihak Ruben pun seakan menyindir Sarwenda soal kesibukannya dalam bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Muncul pula Betren putra Onsu yang tampak membela ayahnya Ruben Onsu dengan menyebut tante provokator dan berisik serta suka ikut campur masalah orang lain. Lantas, seperti apa sikap Betran di tengah prahara kedua orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam prahara memanas yang terjadi antara Ruben Onsu versus Sarwenda, muncul aksi saling membela keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga masing-masing pihak. Kemunculan Wendy, adik Sarwenda, mengungkapkan tentang perjuangan Sarwenda dalam mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam sebuah potongan siaran live, adik Sarwenda mengaku bahwa dirinya muncul untuk membela keluarga dan keponakannya. Ketika Wendy ditanya netizen soal apakah Ruben Onsu tidak membiayai sekolah anak-anaknya, sembari mengingatkan Wendy agar tidak menjadi kompor dalam masalah Sarwenda dan Ruben Onsu, seperti ini pernyataan adik Sarwenda dalam potongan siaran live di sosial media. Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam gak butuh duit? Segala macam, semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu udah pada tahu tuh di Seci. Jadi Ruben gak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh, kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih, kita timnya. Nih sekarang gue yang berkicot nih, ngebela keluarga gue, memponakan gue nih. Ayo nih dari siapa yang dia sini. Tahu ya, yang tahu aja ya, YTT ya. Iya nggak tahu gue. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben gak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Masih aja dibilangnya kalau misalkan tuh rumah dibangunnya pakai duit ngebohong-bohongin duitnya dia. Bapak gua tuh nggak pernah sedikit pun berpikiran jelek sama dia, apalagi mak gua. Jadi jangan kesannya ya, gua tuh numpang mulu semua keluarga gua hidup sama mereka. Bilang, dia udah maki-maki bapak gua, bilang. Udah dia maki-maki itu bapak gua, nggak sopan. Sampai sakit masuk rumah sakit. Gak gua balas itu kayak begituan. Biar Tuhan tuh yang balas. Tak hanya itu, Wendy, adik Sarwenda juga mengungkap rutinitas Sarwenda belakangan ini yang sangat padat sebagai seorang ibu, yang selain harus mengurus anak-anaknya, termasuk mengantar anak ke sekolah, lalu masak, kemudian membuat konten dan melakukan siaran live bersama Giorgio Antonio alias Gio kekasihnya. Di tengah kondisi Sarwenda sebagai single mom, Wendy juga mengingatkan kepada siapapun agar membiarkan Sarwenda bekerja dengan siapapun dan melakukan apapun selagi membuat kakaknya itu merasa bahagia, termasuk saat sedang bersama Gio kekasihnya saat ini. Rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda. Dia juga single mom guys ya.
Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang. Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Menanggapi siaran live adik Sarwenda itu, kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, mempertanyakan keistimewaan dari bekerja yang digembar-gemborkan Sarwenda, mengingat semua orang juga sibuk bekerja mencari uang. Minola Sebayang pun mempertanyakan balik, bagaimana dengan perjuangan orang yang membiayai hidup keluarganya selama bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, yang telah dilakukan Ruben Onsu, kliennya. Bahkan pihak Ruben mengklaim bahwa sebelumnya Ruben bahkan memberikan uang bulanan dalam jumlah fantastis hingga sekitar 200 juta sebulan. Meskipun belakangan ini hal itu tidak lagi dilakukan Ruben. Karena itu, pihak Ruben pun meminta kepada pihak Sarwenda agar tidak membesar-besarkan sesuatu hal yang kecil dan mengecilkan sesuatu yang besar. Heran gitu loh. Ya, kenapa mesti sekarang setelah perceraian kok saling sindir gitu loh? Kenapa nggak pada waktu proses perceraian itu artinya mereka bersuara, mereka speak up gitu loh? Ini kan tidak gitu loh. Pada waktu proses perceraian itu semuanya berjalan dengan baik, ya, semuanya dijalani dengan baik, bahkan sudah dipersiapkan bagaimana efek konsekuensi daripada perceraian itu tentang anak bagaimana, tentang aset bagaimana, itu sudah diatur semua kok. Kenapa kok mesti sekarang saling sindir gitu loh? Kenapa sekarang kok malahan artinya mengungkit hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkit? Karena semua sudah diatur kok, ada buku panduannya yaitu Akta Kesepakatan 39 gitu loh. Jadi kenapa mesti melebar sana melebar kemari yang akhirnya terus kelihatan boroknya sendiri kan begitu ya? Artinya itu apakah itu sesuatu hal yang istimewa? Bukankah setiap orang harus berjuang untuk mencari nafkah? Betul ya? Semua orang berjuang untuk mencari nafkah. Ruben juga berjuang untuk mencari nafkah. Bahkan selama ini memberikan sesuatu yang fantastis kan, sampai 200-an juta per bulan. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Terus kalau misalnya kemudian hari ini Ruben ya bukan stop, tapi memilih untuk tidak membayarkan dulu berapa bulan, terus kemudian kita anggap itu sesuatu hal yang istimewa. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah mencari nafkah dan membiayai selama bertahun-tahun? Jadi janganlah artinya itu kita membesar-besarkan sesuatu yang kecil, dan jangan kita mengecilkan sesuatu yang besar. Jadi hidup itu kita apa adanya saja. Ini tidak ada masalah apapun, semuanya berjalan dengan baik. Dan kemudian terkait dengan masalah anak, kan itulah konsekuensi daripada perceraian. Hak asuh anak, pemeliharaan anak, aset, gono gini, itu sudah diatur di Akta 39 gitu loh. Jadi sebenarnya kan tinggal dijalankan aja Akta 39 itu. Nah, masalah timbul kan karena hak mendasar yang diatur di pasal-pasal awal yang menjadi haknya Ruben, yaitu anak berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu tidak terrealisasi. Kan itu ini persoalannya. Bang, Andaikan misalnya itu terrealisasi dari awal sesuai dengan Akta 39, anak bisa berkumpul dengan Ruben 2-3 hari dalam 1 minggu, aman-aman aja kan? Karena toh walaupun itu tidak terrealisasi dari awal, menurut Ruben tetap komitmen kan, bayar uang bulanan sampai ratusan juta kan? Bahkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dibayarkan pun dibayarkan oleh Ruben. Nah, jadi di mana persoalannya? Nah, sekarang kenapa mesti saling sindir gitu loh? Ini dia persoalannya, memulai sindir-menyindir itu. Ya, sampai ada tulisan-tulisan yang mungkin di media sosial tidak dinafkahi sejak perceraian, itu yang mana ini siapa yang mulai sindir-menyindir itu? Ya, mulai dari netizen menyindir hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh seisi rumah. Sangat disayangkan, ya kan, etikanya perkawinan yang masih utuh ya. Artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu.
Di sisi lain, Minola Sebayang membenarkan postingan Bertrand Putra Onsu di sosial media dan menyebut bahwa memang aksi saling sindir pertama kali bukanlah datang dari pihak Ruben Onsu ataupun Bertrand. Kuasa hukumnya menyebut bahwa yang dilakukan oleh Bertrand tersebut hanya ingin menengahi dan mengingatkan pihak lain agar jangan berisik serta tidak ikut campur dalam urusan atau masalah kedua orang tuanya. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang pun menegaskan keinginan Sarwenda dan Ruben Onsu sebelumnya yang ingin bercerai secara baik-baik mengingat keduanya sudah memiliki perjanjian dalam Akta nomor 39 yang memuat tentang pengasuhan anak dengan tidak menghilangkan hak Ruben bertemu dengan anak-anaknya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Ya benar dong. Kan artinya kan kalau misalnya Bertrand itu bilang khusus berisik, artinya kan yang menjadi inisiatif untuk ikut campur dan ngomong-ngomong di media sosial dan sindir-sindir kan bukan dari Ruben, bukan juga dari Bertrand. Bertrand ini hanya ingin menengahi, hanya ingin mengingatkan, jangan berisik, jangan ikut campur, kan begitu. Dan jangan sampai lah semuanya ikut ngobrol, ikut ngomong, ikut mengomentari, itu kan sebenarnya nggak pantas, kan begitu ya. Makanya akhirnya si Bertrand kalau memang betul dia mengatakan berisik, ya artinya memang dia mau bilang janganlah ikut masuk ke areal yang itu tidak perlu dimasuki karena semuanya sudah clear. Ya cerainya udah inkrah. Ya konsekuensi daripada perceraian itu juga sudah diatur di Akta 39. Mari kita duduk bersama. Kalau ada kendala, mari kita berbicara untuk mencari solusi, bukan mencari benar salah, mencari menang-menangan. Sekarang kalau misalnya kita misalnya mau baik-baik saja, cerainya baik-baik, semuanya baik-baik, apa yang harus dilakukan pasca perceraian? Ada kan di Akta 39, satu mengenai masalah anak, memang kita sepakat kepada S untuk mengasuhnya. Tapi tidak mengurangi haknya Ruben untuk 2-3 hari dalam waktu 1 minggu berkumpul dengan Ruben. Jadi tidak kehilangan hak juga, hak ajasinya Ruben ketemu anak dan hak ajasi anak ketemu Ruben juga akan realisasi. Baru warna pendidikan anak. Sebenarnya itu kan bukan anak Ruben saja, tapi juga anak Sarwenda, anak S. Masing-masing kan memiliki kewajiban, tapi ditanggung jawabi penuh, total sama si Ruben. Ya kartu kredit juga nggak jelas penggunaannya. Katanya untuk anak dimintain perincian nggak jelas kan, belum yang transferan itu. Makanya terakhir kan kemarin ditunjukkan chattingan, karena nggak mau dikasih perincian, akhirnya Ruben hanya mengirim 75 juta per bulan yang hanya berkaitan dengan masalah uang sekolah saja dan uang yang dianggap itu memang berkaitan dengan pemeliharaan anak 2 itu, anak bertiga itulah gitu. Karena Bertrand waktu itu masih di sana. Tapi yang terjadi kan S komplain, kok cuma 75 gitu loh. Akhirnya Ruben tambah lagi 45. Artinya kan kalau 75 tambah 45 kan hampir 120-130 juta. Nah sebenarnya coba kita lihat di bangsa kita, bukan ini ya, di negara kita ini coba. Ya, saya kira tidak semua pasti akan sepakat bahwa 130 juta, 200 juta untuk biaya nafkah anak yang masih di bawah umur dan biaya hidupnya itu terlalu tinggi, tambah lagi dengan kartu kredit. Tapi Ruben menjalani. Tapi kenapa? Kalau bicara mengenai masalah anak, nggak pernah diberikan haknya seperti yang diatur dalam kesepakatan yang dia juga ikut tanda tangan 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul bersama Ruben gitu loh. Nah, bahkan ada satu komunikasi yang kemarin kita buktikan dalam chattingan yang dikasih Ruben, keluar kota gitu, tidak membawa anaknya, tapi anaknya tidak diserahkan kepada Ruben. Ketika Ruben mempertanyakan, dia bilang, dari dulu kan juga memang yang kalau seperti ini kan dititipkan ke Yeye-nya lah, itu kan dulu. Ketika sebelum ada Akta Perjanjian 39, ketika sebelum ada perceraian, kenapa kondisinya kok ditarik ke kondisi ketika masih terikat dalam perkawinan? Ini kan juga keliru. Di sisi lain, Bertrand Putra Onsu sebut tante provokator dan berisik campuri urusan orang lain. Lantas, kepada siapa kalimat menohok Bertrand itu sebenarnya hendak dituju? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Bertrand
Betran Putra Onsu atau yang akrab disapa Onyo sebelumnya memposting sesuatu di akun sosial media Instagramnya yang membuat heboh netizen di jagat maya. Postingan Betran tersebut diduga sebagai tanggapan atas postingan adik kandung Sarwenda, yaitu Wendy, yang memposting sesuatu di sosial media dengan nada membela Sarwenda dan diduga ditujukan kepada Ruben Onsu. Betran menulis tentang tante yang berisik, suka ikut campur urusan orang lain, bahkan menyebutkan manusia provokator. Hush, berisik tante, ikut campur terus urusan orang lain, manusia provokator. Lantas, apa maksud di balik postingan Betran tersebut? Benarkah postingan Betran tersebut bermaksud untuk menjawab postingan Wendy adik Sarwenda di sosial media? Tak hanya itu, baru-baru ini, Betran Putra Onsu memang sempat meminta kepada siapapun yang sedang bersama bundanya agar jangan ada yang mencampuri urusan rumah tangga kedua orang tuanya. Betran bahkan kembali mengingatkan kepada siapapun, termasuk saudara kandung atau apapun, termasuk pasangan bundanya, agar tidak ikut campur dalam prahara kedua orang tuanya. Diakui Betran bahwa dirinya pun sebagai anak tidak pernah ikut campur dalam prahara kedua orang tuanya. Meskipun ia mengaku tahu betul seperti apa situasi yang terjadi di antara kedua orang tuanya belakangan ini. Ia juga berharap agar permasalahan kedua orang tuanya segera selesai dan hubungan keduanya akan segera membaik pula. Kalau untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banyak. Aku kan cuman karena emang banyak juga yang nge-tag ke aku tentang video-video ayah sama bunda, komen-komenannya gitu yang lagi rame sekarang. Aku cuman ngomong kayak tadi. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya dan juga balik lagi jangan ikut campur maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku, aku cuman mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tuaku. Di sisi lain, Sarwenda merasa kasihan dengan anak-anaknya yang terseret dalam polemik panasnya dengan Ruben Onsu. Hingga belakangan ini, ia bekerja demi uang halal untuk menafkahi anak-anaknya. Lantas, seperti apa harapan Sarwenda terkait permasalahannya dengan Ruben Onsu yang kian panas? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kian panasnya prahara antara Sarwenda CS versus Ruben Onsu, suatu realita diungkap Sarwenda baru-baru ini. Di hadapan awak media melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya Kris Samsewu, Sarwenda mengungkap bahwa ia belakangan ini sedang sibuk bekerja demi mendapat uang halal untuk menafkahi anak-anaknya. Hal itu diungkapkan Sarwenda setelah sebelumnya pihaknya melalui kuasa hukumnya mengungkap bahwa mantan suaminya Ruben Onsu sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya 6 bulan belakangan ini. Namun, Sarwenda berharap agar semua polemiknya dengan Ruben Onsu bisa diselesaikan secara baik-baik sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dan Ruben yang sudah tertuang dalam akta kesepakatan perceraian sebelumnya. Hal itu diungkapkan Sarwenda lantaran ia pun merasa kasihan dengan anak-anaknya yang juga ikut diseret dalam polemik dirinya dengan Ruben Onsu. Sementara itu, pihak kuasa hukum Sarwenda juga mengungkap bahwa kliennya tidak pernah mengeluh soal nafkah anak, karena ia bisa mencari sendiri nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan juga untuk dirinya sendiri. Menurut kuasa hukum, apa yang telah diungkapkan Sarwenda sebelumnya soal Ruben diduga tidak memberikan nafkah 6 bulan terakhir merupakan suatu fakta, bukan keluhan bahwa anak-anaknya kekurangan makanan dan sebagainya. Karena menurut kuasa hukum Sarwenda, nafkah anak-anak ia penuhi sendiri. Namun yang disayangkan pihak Sarwenda
adalah di mana tanggung jawab dan kewajiban Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Klien kami dalam hal ini Sarwenda tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak. Ya, klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya, ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh, ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta, ya, bahwa saya ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, ya, yang bergeraknya ada mobil berapa banyak? kurang lebih ada 9 gitu. 9 mobil, ya, yang tidak bergerak 2-2 dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya. Jadi Sarwenda tidak mengeluh, tidak mau dibilang bahwa menagih, tidak, ya. Jadi Sarwenda ini, klien kami ini bekerja keras semua untuk anaknya, dan dia mandiri, dan dia bisa mencari uang sendiri, nggak perlu itu semua. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, jalankan dong sesuai kesepakatan, ya. Jangan diputar balik A, putar balik B. Nafkah anak itu hanya untuk menyampaikan bahwa situasi sebenarnya seperti itu. Buktinya, anaknya sehat-sehat, semua les masih bisa, siapa yang bayar? Wenda. Bukan Wenda dong yang nggak sanggup. Dan secara undang-undang perlu dipahami, ya, ibu itu memiliki hak penuh terhadap anak, ya. Tetapi ayah wajib tetap melakukan kewajibannya. Jadi bukan masalah siapa yang sanggup, siapa yang tidak sanggup, tetapi undang-undang menyampaikan bahwa ayah ini wajib menafkahi anaknya. Jadi bukan, jangan dibilang kita menyampaikan fakta bahwa ini tidak ada nafkah, bukan berarti klien kami tidak sanggup. Buktinya semua masih berjalan baik, sehat, tidak sakit, happy, itu dinafkahi langsung oleh klien-klien kami. Bu Wenda, ya, ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Gedein. Kita balikin ya. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.